Halo, saya Lutfan Ananda Antariksa. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai film Hidden Figures, yang dimana film ini menceritakan tentang 3 orang wanita yang berperan penting dalam dunia sejarah negara Amerika Serikat. Oke. Hidden Figures merupakan film yang menceritakan tentang 3 orang wanita yang berperan penting dalam sejarah di negara Amerika Serikat. Mereka adalah Catherine Goebel yang ada dalam tengah-tengah gambar tersebut. Beliau merupakan ahli matematikawan. Beliau berperan sebagai orang yang menghitung peluncuran serta pendaratan astronot dalam NASA. Selanjutnya di sebelah kiri terdapat Mary Jackson yang merupakan insinyur teknik di NASA, namun sempat terhalang-halangi cita-citanya karena harus bersekolah di pendidikan orang kulit putih. Dan yang selanjutnya Kate Dorothy Vaughan yang berada di sebelah kanan, beliau merupakan otak segala komputer dalam NASA. Pada saat itu, di Amerika Serikat terjadi yang namanya segregasi, yang dimana terjadinya perbedaan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, mereka orang yang berkulit hitam berbeda ruangan dengan orang yang berkulit putih. Tidak hanya ruangan, bahkan sampai toilet pun juga dibedakan antara orang yang kulit hitam dengan orang yang kulit putih. Namun, sosok 3 orang wanita ini menjadi peran penting menghapusnya segregasi tersebut. Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. You have identification on them? NASA, sir. NASA. I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Least I can do is give y'all an escort. 3 Negro women are chasing a white police officer down the highway in 1961. That is a God-ordained miracle. In 14 days, astronauts will be here for training. And we're shooting a human into space, and it's never been done before. With the launch of the Russian spy satellite, the president is demanding an immediate response. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. This is about inventing the math, because without it, we're not going anywhere. Yes, sir. That's John Glenn. What do you gals do for NASA? Calculate your launch and landing site. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. If you were a white male, would you wish to be an engineer? I wouldn't have to. I'd already be one. Yes, it's an uphill battle. Hit it, girl. But guess who else is playing? I don't know if I can keep up in that room. Just make that pencil move as fast as your mind does. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. Colonel Glenn launches in a few weeks. We don't have the math figured out yet. There's no protocol for women attending. There's no protocol for a man circling the Earth either, sir. Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. I need to be in that room hearing what you hear. Within these walls, who makes the rules? You, sir, you are the boss. You just have to act like one, sir. We have liftoff. We all get there together, or we don't get there at all. In the fight of our lives, people. My gals are ready. We can do the work. More than 50 million Americans watching. I got a warning light. Go find Catherine. Colonel Glenn? There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. Hingga pada akhirnya sang pemimpin dari NASA tersebut menghapuskan hal-hal segregasi di dalam NASA. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang akan membahas sebenarnya apa sih isu yang diangkat dalam film ini. Seperti pada deskripsi film, secara umum, isu yang diangkat dalam film ini mengambil tema besar yaitu pelanggaran hak asasi manusia, tepatnya yang terjadi pada Amerika Serikat tahun 1960-an, yang mana pada waktu itu Amerika Serikat itu sedang berkonflik dengan Uni Soviet. Dengan kata lain, film ini mengambil latar waktu saat Perang Dingin. Film ini memfokuskan pelanggaran HAM yang terjadi pada lingkungan kerja di salah satu instansi pemerintah yaitu NASA. Secara garis besar, terdapat 2 diskriminasi pada film itu, yaitu diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi kulit hitam terjadi karena orang-orang kulit putih itu merasa kaum mereka lebih superior dibandingkan dengan kaum kulit
yang mereka anggap inferior. Beberapa teori mengatakan rasisme ini terjadi dengan tujuan eksploitasi, agar kelompok tertentu, yaitu kaum kulit hitam, dapat mencapai keberhasilan baik dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Dalam kata lain, kaum kulit putih itu memanfaatkan kaum kulit hitam, walau pada bagian film ini ditunjukkan dengan bentuk rasisme berupa perbedaan perilaku terhadap kulit hitam dan pemisahan fasilitas berupa dalam lingkungan kerja. Padahal diceritakan ketiga tokoh utamanya, yaitu ketiga perempuan, itu memiliki kemampuan di atas luar biasa dibandingkan orang-orang lainnya dan memberikan kontribusi paling banyak untuk perkembangan teknologi luar angkasa Amerika Serikat. Namun mereka mendapatkan perilaku-perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh kaum kulit putih dan juga diskriminasi pada lingkungan kerja. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi perempuan, yaitu terjadi pada ketiga tokoh utama yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau dalam kata lain, pada saat itu belum lazim untuk perempuan mampu mengerjakan pekerjaan semacam itu dengan profesional, sehingga mereka itu tidak mendapatkan kredit atas kontribusi yang mereka lakukan, atau sulit mendapatkan posisi kerja yang lebih layak dan sesuai kemampuan, serta sulit pula untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi intinya pada film ini, isu yang diangkat itu yaitu diskriminasi kepada dua kelompok, atau diskriminasi sekaligus, yaitu diskriminasi terhadap kulit hitam dan diskriminasi perempuan, sehingga dapat disimpulkan yaitu diskriminasi terhadap perempuan kulit hitam, terutama pada pekerja-pekerja yang bekerja di instansi pemerintahan. Hai, nama aku Haliza. Nah, setelah tadi dijelasin sama Upan dan Naila kalau misalnya Hidden Figures ini merupakan film yang membahas tentang diskriminasi gender dan ras yang dialami oleh ketiga perempuan kulit hitam di Amerika Serikat, nyatanya pembahasan diskriminasi ras dan gender juga masih relate banget di seluruh dunia. Nah, apalagi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang analisanya dari hukum hak asasi manusia. Sejatinya, diskriminasi atau tindakan diskriminasi itu merupakan tindakan yang paling keji karena bukan hanya mereka tidak mendapatkan perlakuan setara dan akses yang sama, tetapi lebih jauh daripada itu, perlakuan diskriminasi juga merupakan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kalau boleh minjem pendapatnya Anna Spain Bradley selaku Vice Chancellor for Equity, Diversity, and Inclusion di UCLA, beliau menerangkan kalau misalnya tindakan diskriminasi merupakan tindakan opresi yang bukan hanya kepada individu, tetapi lebih besar, yaitu kepada sekelompok manusia, di mana sistem ini kemudian dilanggengkan oleh orang-orang yang menikmati hasil dari diskriminasi tersebut. Padahal, sistem ini merupakan sistem pendehumanisasian manusia, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai perilaku yang keji karena melanggar hak asasi manusia. Selain mendapatkan diskriminasi terhadap ras mereka, Catherine, Dorothy, dan Mary juga mendapatkan diskriminasi terhadap gender mereka. Nah, hal tersebut pertamanya dilihat karena adanya pandangan skeptis masyarakat ketika ketiga orang tersebut bekerja di NASA yang notabene-nya didominasi oleh laki-laki. Nah, padahal kalau misalnya kita pikir-pikir kembali, sebenarnya nggak ada tuh yang namanya cewek lebih jago di bidang apa atau cowok jago di bidang apa. Untuk masalah pekerjaan, seharusnya ditolak ukurnya adalah kemampuan mereka, bukan atas gendernya mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cordelia Fine yang berjudul Delusion of Gender: The Real Science Behind Sex Differences, di mana dalam buku ini sebenarnya membantah penelitian dari Baron Cohen yang berkesimpulan bahwa that male and female brains are essentially different in their organization, with women more inclined to perform better on empathizing tasks and men being better suited for a systematic task. Nah, menurut Fine, asumsi tersebut dilatar belakangi oleh konstruksi sosial yang membuat salah satu gender akhirnya menganggap bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal-hal yang dianggap anomali dalam suatu masyarakat. Bahkan sebuah konstruksi sosial dapat juga membuat seorang manusia bahkan tidak mengetahui apa yang mereka dapat capai karena batasan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum hak asasi manusia, walaupun HAM ini sebenarnya bisa dibatasi, tapi ketika itu dijadikan sebuah hukum dan ada batasannya, pembatasannya itu harus paling seminimal mungkin atau paling tidak membatasi. Hal ini didukung oleh teori the least restrictive means yang menjelaskan bahwa pembatasan terhadap suatu hak haruslah dibatasi seminimal mungkin, karena dikhawatirkan kalau misalnya pembatasannya ini sewenang-wenang, maka akan mencederai dari hak asasi manusianya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya sebuah hukum atau undang-undang misalnya membatasinya itu didasarkan atas ras atau gender atau warna kulit, bahasa, atau yang lainnya yang bermuara pada penjatuhan martabat individu atau kelompok itu sendiri. Karena bisa kita lihat pembatasannya itu didasarkan atas arogansi. Mengingat adanya teori hukum pembangunan yang dicetuskan oleh Profesor Mohtar Kusumatmadja, di mana beliau mengatakan kalau misalnya hukum itu nggak cuma memiliki fungsi untuk menertibkan saja, tapi lebih jauh daripada itu, hukum juga memiliki fungsi pembaharuan, di mana harus tercermin adanya pengeliminasian aturan-aturan yang sudah tidak relevan dengan zaman atau juga yang sudah tidak relevan dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya, juga mengingat kalau negara itu merupakan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, maka setiap aturan atau hukum di dalam negara tersebut juga harus berpihak kepada hak asasi manusia. Salam kenal teman-teman, nama aku Syifa Giana. Oke, next, bagian terakhir adalah resolusi. Jadi seperti yang telah teman-teman dengar sebelumnya bahwa memang benar di awal-awal film ini sangat memperlihatkan sistem segregasi maupun diskriminasi gender yang tentunya sangat melanggar hak asasi manusia. Namun teman-teman, di bagian akhir film tersebut, akibat kegigihan, keberanian, dan kemampuan intelektualitas ketiga wanita keturunan Afrika Amerika tersebut, akhirnya mereka bisa pelan-pelan mendobrak satu sistem tekanan sosial yang sangat diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia tentunya. Itu ringkasan filmnya. Kemudian apabila kita melihat ke teori, salah satunya adalah teori hukum pembangunan Mohtar Kusumatmadja yang pada intinya adalah menjelaskan bahwa hukum itu sebagai sarana untuk pembangunan masyarakat, dan sudah seharusnya negara-negara di dunia ini menggunakan hukum sebagai alat untuk mengeliminasi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ataupun nilai-nilai yang tidak sesuai atau melanggar hak asasi manusia. Dan seperti teman-teman ketahui juga nih bahwa sudah banyak sekali ketentuan internasional yang mengatur untuk perlindungan hak asasi manusia atas diskriminasi. Kemudian apabila disimpulkan mungkin ya, jadi penerapan hak asasi manusia di dalam Hidden Figures itu mulai terlihat di akhir cerita, dan ya telah sesuai dengan fungsi hukum, jadi sebagai alat untuk mengeliminasi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maupun hak asasi manusia. Jadi film ini tuh cocok banget buat kalian yang mau belajar tentang isu-isu terkait hak asasi manusia karena sangat mudah dipahami dan mudah dicerna. Dan udah segitu aja dari kita, video dari kita. Kalau misalnya kalian mau diskusi lebih lanjut bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Okay guys, see you on the next videos.